warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Retno Purwani Setianingrum SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Berdirinya kami di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai merencanakan karir. Tetapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri secara singkat. Saya Hatta Ningsi dan tim yang bekerja adalah Linda, Uci Juan Ningsi, Menzakia, dan Saktia Irsyad. Subtopik yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai arti dan pentingnya perencanaan karir, faktor yang mempengaruhi perencanaan karir, unsur program perencanaan karir, departemen personalia dan perencanaan karir, dan yang terakhir pelaksanaan pengembangan karir. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh Saktia Irsyad. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan pentingnya peranan karir. Pengertian karir. Yang pertama yaitu rangkaian kegiatan kerja terpisah tetapi berkaitan ketentraman dan arti dalam hidup seseorang. Terus yang kedua, serangkaian pengalaman peran yang diurut dengan tepat menuju pada peningkatan tanggung jawab, status, kekuasaan, imbalan, dan karir. Terus yang ketiga, semua pekerjaan yang dikerjakan selama pada masa kerja sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah dalam perencanaan karir. Yang pertama yaitu ada jalur karir. Jalur karir merupakan pola pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang dengan garis kemajuan yang fleksibel yang secara khusus digunakan oleh karyawan untuk melakukan perpindahan jabatan selama bekerja dengan suatu perusahaan. Terus yang kedua ada sasaran karir. Sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang karyawan bila yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Terus yang ketiga ada perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang karyawan suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu menjadi proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Terus yang keempat itu ada pengembangan karir. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan karyawan. Yang pertama, persamaan kesempatan karir merupakan pengalaman di mana setiap pekerja mendapat hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Yang kedua, perhatian pegawai. Artinya, ketika kita memiliki pegawai, kita akan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk ikut ambil bagian di dalam lingkup kerja yang kita miliki. Yang ketiga, kesadaran akan kesempatan, yaitu karyawan ingin ada kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat kerja pegawai, artinya karyawan ingin ada kesempatan untuk berkarir. Baik, selanjutnya ada keuntungan perencanaan karir, yaitu 1. Memadukan strategi dengan persyaratan penempatan internal staff. Yang kedua, mempermudah penempatan. Yang ketiga, mengetahui potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan kepribadian. Yang kelima, mengembangkan karyawan yang pantas dipromosikan. Selanjutnya ada rencana karir. Rencana karir harus ditunjang oleh 1. Pendidikan karir, yaitu pengalaman-pengalaman pendidikan terencana yang memfasilitasi perkembangan karir seseorang. Yang kedua ada informasi karir. Informasi karir yaitu kegiatan pemberian pengetahuan pada individu mengenai karir dengan bentuk nyata baik dalam pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, ataupun bidang perkembangan pribadi dan sosial. Hal itu dilakukan supaya individu bisa merencanakan, mengatur, dan berjalan untuk memilih karir yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya yang ketiga ada bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu suatu proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang dunia kerja di luar dari dirinya, yang pada akhirnya untuk dapat memilih bidang pekerjaan, memasukinya, dan membina karir dalam bentuk bidang tersebut. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Herlinda. Selanjutnya ada pelaksanaan pengembangan karir. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kinerja pegawai, yang kedua ada keterlibatan, dan yang ketiga ada jaringan. Slide selanjutnya yaitu memperoleh pengetahuan atau informasi di luar organisasi. Yang pertama ada pengunduran diri, permintaan berhenti. Yang kedua, ada kesetiaan pada organisasi. Yang ketiga, pembimbing. Dan keempat, sponsor.
kelima, potensi bawahan. Yang keenam, kesempatan berkembang. Dan yang ketujuh, pengalaman internasional. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama, ada tingkat kehidupan. Dan yang kedua, dasar karir. Selanjutnya, unsur program perencanaan karir. Yang pertama, penilaian individu tentang kemampuan, minat, kebutuhan karir, dan tujuan. Yang kedua, penilaian kemampuan dan kesanggupan karyawan diperoleh dari informasi seleksi dan informasi riwayat pekerjaan. Yang ketiga, komunikasi informasi mengenai kebebasan memilih dan kesempatan karir. Yang keempat, penyuluhan karir. Selanjutnya, Departemen Personalia dan Perencanaan Karir. Departemen Personalia dan Perencanaan Karir. Keterlibatan pimpinan divisi sumber daya manusia dalam perencanaan karir memberikan manfaat, yaitu mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, mengurangi perpindahan karyawan, mengungkap potensi karyawan, mendorong pertumbuhan, mengurangi penimbunan, dan membantu pelaksanaan rencana kegiatan. Slide selanjutnya dari merencanakan karir yaitu pelaksanaan pengembangan karir. Yang pertama itu ada prestasi kerja, yang kedua perbuatan yang diketahui umum, yang ketiga permintaan berhenti, yang keempat kesetiaan organisasi, yang kelima mentor dan sponsor. Jadi dari materi yang kami jelaskan dapat ditarik kesimpulan, salah satu kunci sukses dalam berkarir adalah perencanaan yang matang. Perencanaan tidak hanya dibuat sekali, tetapi harus dilakukan berulang. Seperti halnya pemeriksaan kesehatan, karir pun butuh dicek secara berskala. Apalagi jika pekerjaan yang Anda jalani tidak sesuai dengan ekspektasi dan tidak sesuai dengan bakat dan minat. Segera berpikir untuk menata ulang karir, tidak ada kata terlambat untuk melakukannya. Perencanaan karir bukanlah suatu proses yang sulit atau menjadi beban. Bahkan sebaliknya, hendaknya ini dilihat sebagai proses yang memberikan makna kepada pengalaman karir Anda. Proses ini akan membantu Anda mencapai tujuan karir. Salah satu dorongan orang bekerja pada suatu organisasi, termasuk perusahaan, adalah karena di sana kesempatan untuk maju sudah menjadi sifat dasar dari manusia pada umumnya, untuk menjadi lebih baik, lebih maju dari posisi yang dipunyai saat ini. Karena itulah mereka inginkan suatu kemajuan dari hidupnya. Sekian dari pemaparan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata, kalimat, serta ucapan yang kurang dimengerti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Banyak kurangnya kembali kepada pribadi masing-masing. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.